Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda orang yang bahagia itu adalah dia mengerti, tahu tujuan untuk apa dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyatakan bahwasannya manusia itu diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya manusia itu diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan ibadah itu menurut para ulama adalah suatu istilah ya, bagi setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ucapan ataupun perbuatan, itu adalah ibadah. Sehingga ibadah itu bukan hanya sholat, mengaji, berzikir, berdoa. Akan tetapi semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua itu adalah merupakan ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Bekerja mencari nafkah itu pun ibadah. Menjenguk orang yang sakit itu juga ibadah. Setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Satu contoh misalkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah memerintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi Allah memerintahkan untuk berpuasa itu adalah supaya mereka orang-orang beriman itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dilakukan oleh hambanya, itu tujuannya adalah supaya mereka bertakwa. Sebagaimana Allah SWT juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah perintahkan manusia untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu tidak akan bisa bertakwa kepada Allah apabila tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beribadah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa ini adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Sebagaimana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan segera menuju ampunan Tuhan. Segera bertaubat kepada Allah SWT. Segera beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Supaya kamu mendapatkan ampunan Allah. Dan
menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk atau hidayah, wat tuqa dan ketakwaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.